Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asralfia, mahasiswi di Politeknik Teknologi Bone, jurusan D3 Teknik Sipil. Teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang rekayasa bangunan sipil dan juga mempelajari tentang akibat pembangunan bangunan sipil tersebut terhadap lingkungan. Bangunan-bangunan sipil merupakan bangunan-bangunan yang tujuan pembangunannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Misalnya saja rumah sakit, gedung, sekolah, jalan raya, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Kedua, setelah membaca berbagai referensi, ternyata teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Cabang-cabang ilmu teknik sipil, di antaranya struktural, cabang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. Ilmu bidang struktural mempelajari sifat-sifat material itu sehingga pada akhirnya dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan tersebut. Dalam bidang ini dipelajari lebih mendalam hal yang berkaitan dengan perencanaan struktur bangunan, jalan, jembatan, terowongan dari pembangunan pondasi hingga bangunan siap digunakan. Selanjutnya, bioteknik, cabang yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. Cakupannya dapat berupa investigasi lapangan yang merupakan penyelidikan keadaan tanah suatu daerah, penyelidikan laboratorium, serta perencanaan konstruksi tanah dan batuan seperti timbunan, galian, terowongan tanah lunak, terowongan batuan, bendungan tanah atau batuan, dan lain-lain. Manajemen konstruksi, cabang yang mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan hingga pengorganisasian pekerjaan di lapangan sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai tepat waktu. Selanjutnya, hidrologi, cabang yang mempelajari air, distribusi, pengendalian dan permasalahannya. Mencakup bidang ini antara lain cabang ilmu hidrologi air berkenaan dengan cuaca, curah hujan, debit air sebuah sungai, dan seterusnya. Hidrolika, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan bangunan air seperti pelabuhan, irigasi, waduk atau bendungan, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik lingkungan, cabang yang mempelajari permasalahan dan isu lingkungan. Mencakup bidang ini antara lain penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, pencemaran sungai, polusi suara dan udara, hingga teknik penyehatan. Selanjutnya, transportasi, cabang yang mempelajari mengenai sistem transportasi
dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Mencakup bidang ini antara lain konstruksi dan pengaturan jalan raya, konstruksi bandar udara, terminal, stasiun, dan manajemennya. Selanjutnya, informatika teknik sipil. Cabang baru mempelajari penerapan komputer untuk perhitungan atau pemodelan sebuah sistem dalam proyek pembangunan atau penelitian. Mencakup bidang ini antara lain dicontohkan berupa pemodelan struktur bangunan atau struktural dari materi atau CAD, pemodelan pergerakan air, tanah atau limbah, pemodelan lingkungan dengan teknologi GIS, Geography Information System. Keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja. Profesi yang didapat dari seorang ahli bidang ini antara lain perancangan atau pelaksana, pembangunan atau pemeliharaan, prasarana jalan, jembatan, terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas darat, laut, udara, sistem jaringan kanal, drainase, irigasi, perumahan, gedung, minimalis kerugian gempa, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih, survei lahan, konsep finansial dari proyek, manajemen proyek. Semua aspek kehidupan tercangkup dalam muatan ilmu teknik sipil. Antara teknik sipil dengan program studi pengantar konstruksi jalan dan jembatan sangat berkaitan, karena di mana di teknik sipil itu kita akan belajar atau mempelajari mengenai pembuatan jalan dan jembatan.